teman-teman, balik lagi bersama aku Jen di sini. Nah, kalian pernah nggak ngerasa penasaran sama tempat yang dilarang dikunjungin? Kayak kalian tahu ada sesuatu di balik pintu itu, tapi kalian nggak boleh masuk. Dan makin dilarang, makin penasaran kan? Nah, itu persis yang dirasain jutaan orang di seluruh dunia soal satu tempat ini. Namanya adalah Area 51 atau Area 51. Namanya udah kayak judul film thriller ya, dan percayalah cerita di balik ini jauh lebih seru dari yang kalian kira. Nah, hari ini aku bakal ngebongkar habis dari sejarahnya, teori-teori gilanya, sampai fakta yang akhirnya diakui sendiri sama pemerintah Amerika. So, kalian duduk yang enak, cari posisi yang nyaman, dan dengerin ini sampai habis. So, gimana kisah selengkapnya? Yuk langsung deh kita masuk ke video. Oke, pertama-tama area 51 itu sebenarnya ada di mana sih? Jadi, bayangin kalian lagi di Nevada, Amerika Serikat. Negara bagian yang terkenal sama Las Vegas. Tapi kalau kalian berkendara sekitar 2 jam ke barat laut dari Las Vegas, kalian bakal masuk ke wilayah yang sepi banget. Gersang, gak ada apa-apa selain gurun, batu, dan angin yang panas. Di situ ada sebuah danau kering yang namanya Groom Lake, alias bekas danau yang udah mengering jadi dataran datar. Dan disinilah area 51 berada. Luasnya ya kira-kira 6 kali luas kota Jakarta Pusat loh. Gede banget. Nah, sekarang kenapa namanya area 51? Atau area 51 lah ya. Nggak ada nama yang keren. Ini nggak ada singkatan misterius. Ini murni karena waktu itu peta militer Amerika dibagi-bagi jadi blok-blok. Jadi area ini kebenarannya dapat nomor 51. Ya, sesederhana itu, tapi nama sesimpel itu jadi salah satu nama paling terkenal di dunia. Kalau kalian coba datengin tempat itu sekarang, kalian bakal ketemu pagar kawat berduri setinggi 2 meter, kamera pengawas di mana-mana, papan tanda yang bilang fotografer akan ditangkap. Penggunaan senjata mematikan diizinkan. Penjaga keamanan bersenjata lengkap yang bakal ngikutin kalian kalau kalian terlalu dekat. Bahkan pesawat komersial dilarang terbang di atas wilayah ini. Ada zona larangan terbang khusus yang namanya R480A. Saking ketatnya, dulu Google Earth pun sempat di-blur bagian wilayah ini loh. Meskipun yang sekarang udah bisa dilihat sih. Jadi pertanyaan yang wajar banget muncul nih, apa sih yang sebenarnya mereka sembunyiin di sana? Ada apa sebenarnya di area 51 ini? Nah, buat ngerti area 51 itu gimana, kita harus balik dulu ke tahun 1950-an. Waktu itu dunia lagi tegang banget. Amerika sama Uni Soviet atau yang sekarang disebut Rusia lagi dalam kondisi yang disebut perang dingin. Mereka nggak perang langsung, tapi mereka saling adu kekuatan, adu teknologi, adu mata-mata. Nah, perang dingin ini sebenarnya banyak banget ya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak juga kasus-kasus perang dingin ini yang udah pernah aku bahas sebelumnya di konten-konten sebelumnya. Oke, back to the story. Dan salah satu yang paling penting adalah siapa yang bisa ngintai lebih dulu dari udara. Tahun 1955, CIA itu adalah badan intelijen Amerika yang biasa jaga-jagain urusan rahasia dari negara Amerika. Mereka nyari tempat buat menguji pesawat mata-mata baru yang super canggih. Pesawatnya namanya U-2. U-2 ini bukan band rock ya, ini pesawat yang bisa terbang sangat tinggi. Dan pesawat musuh saat itu jauh di atas jangkauan radar dan pesawat musuh saat itu. Dan bisa motret wilayah Uni Soviet dari ketinggian yang nggak kebayang. Mereka butuh lokasi yang jauh dari kota biar nggak ada yang lihat. Datar dan luas untuk landasan. Dan cuacanya yang cerah atau jarang ada cuaca-cuaca yang dari cerah bisa ke hujan gitu. Harus cerah gitu. Biar bisa sering terbang. Nah, Groom Lake di Nevada sempurna buat semua itu. Presiden Eisenhower langsung setujuin dan proyek ini diberi nama kode Aquatone. Jadilah area 51 mulai dibangun secara diam-diam. Tahun 1956, pesawat U-2 mulai diuji di sana. Dan ini menarik ya, karena pesawat U-2 ini terbang sangat tinggi sampai 21 km. Dan warga biasa yang melihatnya di langit nggak tahu itu apa. Bentuknya panjang, ramping, dengan sayap yang lebar, sampai kalau kena cahaya matahari di sore hari, kelihatannya kayak benda bercahaya yang gerak diam-diam di langit. Dan orang-orang laporan itu sebagai UFO. Ya, UFO yang selama ini dikira pesawat alien. Sebagian besar ternyata adalah pesawat mata-mata Amerika sendiri. Dan pemerintah Amerika daripada bilang itu ya pesawat rahasia, mereka lebih milih diam dan biarin orang berspekulasi kalau itu adalah memang beneran
UFO. Karena kalau mereka bilang yang sebenarnya, mereka harus ngakuin program rahasia yang lagi dijalanin saat itu. Dan itu sangat penting buat mereka. Jadi mitos UFO di Area 51 ya sebagainya lahir dari sini. Setelah itu, Area 51 nggak berhenti di situ aja. Area itu terus jadi tempat buat nguji pesawat-pesawat yang canggih yang pernah ada. Dan beberapa di antaranya emang kelihatan kayak bukan dari bumi. Kayak SR-70 Blackbird, ini pesawat mata-mata yang bisa terbang 3 kali kecepatan suara. Bayangin, 3 kali kecepatan suara. Peluru aja cuma 2-3 kali loh. Pesawat ini bisa terbang dari New York ke London dalam waktu sekitar hanya 1 jam 55 menit. Kalau pesawat biasa yang terbang bisa memakan waktu sekitar 6-7 jam loh. Bayangin betapa cepatnya pesawat itu. Warnanya hitam pekat, bentuknya tajam dan futuristik. Kalau kalian lihat di langit malam, kalian pasti mikir itu bukan pesawat biasa. Lalu ada F-117 Nighthawk. Ini pesawat siluman pertama di dunia. Desainnya aneh banget, penuh sudut tajam kayak origami raksasa. Tujuannya ya supaya radar musuh nggak bisa ngedeteksi pesawat itu. Dan waktu diuji di Area 51 tahun 1970-an sampai 1980-an, banyak orang yang kebetulan lihat ini di langit dan nggak tahu itu apa. Bentuknya jauh dari pesawat biasa lah. Ada juga Oxcart, ini versi upgrade dari U2. Bisa terbang bahkan lebih tinggi dan lebih cepat. Semua pesawat ini punya satu kesamaan. Kalau orang biasa lihatnya tanpa tahu konteksnya, mereka bakal bilang itu adalah pesawat UFO. Dan menariknya, pemerintah Amerika seringkali lebih memilih biarin orang percaya teori-teori tentang UFO daripada ngaku mereka lagi nguji pesawat rahasia. Ya logikanya aja, kalau musuh tahu Amerika punya teknologi secanggih ini, mereka bakal panik dan coba nyuri atau nyabotase. Jadi lebih aman kan? Biarkan mereka-mereka ini mikir kalau itu adalah pesawat alien. Terdengar licik ya, memang iya sih. Tapi efektif juga, ya nggak? Nah, sekarang kita masuk ke teori konspirasi soal Area 51. Dan ada banyak banget, tapi kita bahas yang paling terkenal dan paling menariknya. Teori pertama, ada pesawat alien yang disimpan di sana. Ini yang paling klasik sih. Ceritanya ini dimulai tahun 1947 di kota kecil namanya Roswell di New Mexico. Itu beda tempat ya sama Area 51 ini, tapi jadi bagian dari mitos yang sama. Banyak yang bilang ada sesuatu yang jatuh di padang gurun. Awalnya militer Amerika sendiri yang bikin pernyataan resmi. Mereka bilang, kami menemukan piring terbang. Orang-orang langsung heboh dong, tapi beberapa hari kemudian pernyataan itu ditarik balik. Kata mereka, maaf, salah ngomong, itu cuma balon cuaca rupanya. Tapi itu semua udah terlanjur, orang-orang udah dengar piring terbang. Dan mulailah teori bahwa ada pesawat alien yang jatuh dan disimpan secara diam-diam. Nah, karena Area 51 adalah tempat paling rahasia di Amerika, orang-orang langsung nyambungin. Oh, pasti pesawat alien itu disimpan di Area 51. Sampai sekarang ya teori ini masih hidup. Banyak yang percaya di dalam sana ada hangar bawah tanah raksasa yang nyimpen bangkai pesawat luar angkasa. Nah, teori yang kedua, ada mayat alien yang diautopsi. Masih nyambung sih sama kejadian Roswell tadi. Kalau ada pesawat yang jatuh berarti ada penumpangnya dong, ya nggak? Teori ini bilang ada alien yang selamat dari kecelakaan itu. Alien itu ditangkap, lalu dibawa ke Area 51 dan dijadiin bahan penelitian. Bahkan di tahun 1955, ada video yang viral banget, jauh sebelum era media sosial, yang ngaku-ngaku sebagai rekaman autopsi alien asli. Orang-orangnya pakai baju hazmat, ngebedah makhluk yang bentuknya nggak kayak manusia. Video itu ditonton jutaan orang dan bikin heboh. Tapi belakangan ini si pembuat video ini ngaku bahwa itu cuma rekayasa atau hoax. Tapi tentu aja ya, ada yang tetap percaya karena video itu udah terlanjur menyebar. Teori yang ketiga adalah teknologi alien dikembangkan di sana. Versi yang lebih masuk akal dari teori sebelumnya. Teori ini bilang, oke, mungkin nggak ada alien hidup, tapi pemerintah Amerika menemukan teknologi dari pesawat yang jatuh itu. Dan mereka belajar dari teknologi alien tersebut untuk mengembangkan senjata dan pesawat mereka sendiri. Ini kenapa Amerika tiba-tiba punya lompatan teknologi gila di bidang penerbangan pada tahun 1950 sampai 1960-an. Ya, dari pesawat biasa tiba-tiba bisa bikin pesawat yang terbangnya 3 kali kecepatan suara. Ya, banyak yang bilang sih pasti mereka nyontek dari alien nih. Teori yang keempat, pendaratan bulan dipalsukan di sana. Nah, ini sebenarnya agak melenceng ya dari konteks-konteks pesawat-pesawat tempur itu. Tapi ya tetap nyambung sih ke Area 51. Ada segolongan orang yang percaya bahwa pendaratan manusia di bulan tahun 1969 itu bohong dan direkam di studio. Dan studionya ya ada di Area 51 itu.
Ya logikanya tempat itu cukup rahasia, cukup besar dan pemerintah punya alasan buat bohong, yaitu buat ngalahin Uni Soviet dalam persaingan luar angkasa. Menariknya, Stanley Kubrick, sutradara film legendaris yang juga terkenal sama efek visualnya, disebut-sebut sebagai orang yang menyutradarai rekaman palsu tersebut. Tentu saja ini udah dibantah berkali-kali oleh para ilmuwan, astronot, bahkan Uni Soviet sendiri. Yang saat itu jelas bakal senang ya kalau ternyata memang bohong, tapi mereka ya nggak bisa karena pendaratan di bulan itu sepertinya memang benar terjadi ya. Oke, sekarang bagian yang menarik dari sisi sejarah resminya. Selama puluhan tahun, pemerintah Amerika nggak mau ngakuin Area 51 itu ada. Kalau ditanya, jawaban resminya selalu, kami tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan fasilitas tersebut, alias no comment. Tapi tahun 2013, sesuatu yang bersejarah terjadi. CIA, ya Badan Intelijen itu, merilis dokumen-dokumen yang udah dideklarifikasi, alias udah nggak rahasia lagi. Dan di dokumen itu, untuk pertama kalinya secara resmi, Area 51 diakui keberadaannya. Namanya disebut, lokasinya diakui, fungsinya dijelaskan, yaitu sebagai tempat uji coba pesawat rahasia, khususnya U2 dan program-program lainnya. Tentu aja banyak detail yang masih dirahasiakan. Tapi pengakuan ini udah cukup buat bikin dunia heboh. Dan beberapa mantan karyawan yang pernah kerja di sana mulai berani speak up. Ya meski tetap ada batas-batas informasi yang mereka boleh atau nggak boleh kasih tahu. Jadi salah satunya adalah Bob Lazar. Bob Lazar adalah seorang yang tahun 1989 muncul di TV dan ngaku bahwa dia pernah kerja di fasilitas dekat area 51 yang katanya namanya S4 dan tugasnya adalah mempelajari teknologi propulsi dari pesawat alien. Dia kasih detail yang sangat spesifik tentang elemen kimia yang katanya dipakai pesawat alien yang namanya elemen 115. Elemen yang waktu itu belum ada di tabel periodik. Yang bikin orang gelisah, tahun 2003 elemen dengan nomor 115 itu resmi ditemukan dan diberi nama Moscovium. Persis seperti yang Lazar bilang puluhan tahun sebelumnya. Apakah ini bukti bahwa Lazar beneran tahu sesuatu atau cuma kebetulan yang sangat aneh? Sampai sekarang yang nggak ada yang bisa jawab dengan pasti. Kita nggak bisa ngomongin Area 51 tanpa nyebut kejadian yang satu ini. Tahun 2019, seorang pria bernama Matthew Roberts iseng nih. Dia bikin event di Facebook dengan judul Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Yang artinya, serbu Area 51, mereka nggak bisa ngantiin kita semua. Dia bikin ini tuh sebagai lelucon sebenarnya, nggak serius. Tapi dalam waktu beberapa hari aja, lebih dari 2 juta orang klik attending alias mau datang. Ya tentunya internet langsung heboh, meme meledak, semua orang ngomongin ini, dan yang lucu, pihak militer Amerika sampai ikut ngerespon secara resmi. Juru bicara Angkatan Udara Amerika keluar dan bilang kira-kira, kami siap mengamankan Amerika dan aset-asetnya. Alias coba aja datang. Akhirnya di September 2019 ada ribuan orang yang beneran datang ke daerah sekitar area 51. Tapi ya mereka nggak beneran nyerbu. Kebanyakan malah bikin festival dan party di padang gurun. Ada yang cosplay jadi alien, ada yang joget di depan pagar. Oke, kita udah bahas panjang lebar. Jadi kesimpulannya apa? Yang udah dikonfirmasi secara resmi, Area 51 adalah fasilitas uji coba milik Angkatan Udara Amerika yang masih aktif sampai sekarang. Di sana pernah diuji pesawat-pesawat tercanggih di masanya, yaitu U2, SR-71, F-117, dan lainnya. Kerahasiaannya sengaja dijaga, kerahasiaannya sengaja dijaga ketat untuk alasan keamanan nasional. Yang masih jadi misteri, apa yang sebenarnya sedang diuji di sana sekarang? Apakah ada program-program lain yang belum pernah diakui? Lalu kenapa wilayah larangannya terus diperluas dari tahun ke tahun? Yang kemungkinan besar nggak ada di sana atau cuma hoax ya? Yang pertama udah pasti alien hidup. Kedua, pesawat luar angkasa alien. Tapi ya kemungkinan besar bukan berarti pasti nggak ada kan? Dan selama pemerintah tetap jaga kerahasiaan sekeras ini, imajinasi manusia akan terus berkembang dong pastinya. Mereka akan terus bikin spekulasi sendiri tentang apa yang mereka pikirkan. So, itu dia cerita soal Area 51, tempat yang namanya aja udah cukup buat bikin otak kita berimajinasi. Dari pesawat mata-mata era Perang Dingin sampai ke teori alien.
sampai jutaan orang yang mau nyerbu cuman karena meme. So, jangan lupa buat subscribe kalau kalian baru di sini dan share video ini ke teman kalian yang suka teori konspirasi. Dan kalau Aries luas itu bisa jadi misteri selama berpuluh-puluh tahun, kebayang nggak ada berapa banyak misteri lain di luar sana yang belum kita temukan. Itulah kenapa dunia ini penuh dengan teka-teki dan yang barusan kita buka baru satu halaman dari berjuta-juta misteri yang masih tersembunyi. So, tungguin cerita-cerita Midun di episode selanjutnya ya. Bye-bye, see you in the next video.